Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, selamat hari Minggu Tritunggal Maha Kudus untuk kita semua. Coba dulu saling berjabat tangan, kiri kanan, diungkapkan selamat hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Ya, waktunya habis. Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, coba dulu semua membuat tanda salib sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya kita akan tanda salib? Kita imani itu? Kalau begitu kita percaya akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Percaya semua Tritunggal Maha Kudus? Kalau begitu khotbah selesai. Intinya kita percaya. Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, misteri Tritunggal Maha Kudus adalah hal yang sangat susah untuk dipahami dengan akal manusia. Banyak orang yang telah mencoba untuk menalar dengan pikiran manusia yang terbatas ini, seperti apa persisnya Tritunggal Maha Kudus itu. Karena juga sering orang di luar Kristen mempertanyakan hal ini. Bagaimana mungkin Tuhan kalian satu tapi tiga? Tiga tapi satu. Ini yang membuat kita kesulitan untuk memahaminya. Banyak orang seperti yang saya katakan mencoba menalarnya sesuai dengan kesukaan dia sendiri atau kebiasaannya. Orang yang suka merokok akan menalar dengan demikian. Misteri Tritunggal itu bisa dianalogikan seperti rokok. Ada batang rokoknya, ada apinya, ada asapnya. Tapi itu satu batang rokok. Tetapi analogi ini sama sekali tidak bisa merumuskan misteri Tritunggal Maha Kudus. Ada juga yang mengatakan Tritunggal Maha Kudus itu seperti matahari. Ada cahayanya, ada panasnya, ada mataharinya sendiri. Tapi lagi-lagi ini juga belum bisa merumuskan seperti apa persisnya misteri Tuhan itu dalam Tritunggal Maha Kudus. Karena sangat susah dinalar. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Bingung? Bingung Bapak Ibu? Bisa dipahami? Saya udah mulai bingung. Bahkan tokoh terbesar dalam gereja kita, seorang santo yang si paling jenius itu, yakni Agustinus, mencoba merumuskannya. Bagaimana persisnya itu? Dia merumuskannya dengan relasi cinta. Tuhan itu mencinta, Putra dicinta, dan Roh Kudus adalah cinta. Tapi lagi-lagi juga rumusan-rumusan teologis ini belum bisa sungguh-sungguh merumuskan bagaimana sesungguhnya Tritunggal Maha Kudus itu. Maka konon katanya suatu hari Santo Agustinus berjalan-jalan di tepi pantai sambil merenung-renungkan ini. Bagaimana persisnya Tritunggal Maha Kudus ini? Lalu dia melihat seorang anak yang sedang membuat kolam-kolam di tepi pantai. Seperti biasa anak-anak kadang-kadang menggali pasir-pasir itu dan membuat kolam. Dan anak ini menggayungi air laut ke kolam ini. Ketika Agustinus melihat, apa kerja anak ini? Lalu didekatinya si anak itu. Kamu sedang buat apa? Anak itu mengatakan, saya hendak memindahkan semua air laut ini ke dalam kolam itu. Lalu apa kata Agustinus? Bodoh sekali kamu.
Mana mungkin muat air laut yang besar ini kau pindahkan ke kolam yang kecil ini. Lalu anak itu pun mengatakan, Anda juga bodoh. Mana mungkin misteri Tritunggal Maha Kudus yang sedemikian agung dan besar itu bisa kamu pindahkan ke otakmu yang kecil itu. Maka Agustinus pergi dan anak itu juga menghilang. Bapak Ibu, saudara, saudari yang terkasih, seorang Agustinus pun belum bisa merumuskan secara final bagaimana misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Apalagilah kita. Maka dari kita, Bapak Ibu, saudara, saudari yang terkasih, dari kita dituntut adalah kepercayaan, iman akan misteri itu. Karena apa? Tuhan itu sedemikian besar. Sementara kita manusia, volume otak kita ini pun sangat kecil. Ada otak orang yang Pentium 4, ada Pentium 1. Ada yang lambat loading dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu tidak bisa dinalar. Kalau bisa dinalar dengan pikiran manusia, berarti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada manusia. Amin. Amin. Yang tidak mengatakan amin tidak saya kasih komuni nanti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah misteri Tritunggal Maha Kudus. Tidak usah kita pening-pening memikirkannya, pulang dari sini nanti pening-pening memikirkannya, terakhirnya jadi gila pula nanti. Tapi apa yang perlu? Apa yang bisa kita renungkan dari misteri iman yang sedemikian agung ini? Yang pertama, pendekatan yang kita buat adalah pendekatan iman. Iman itu adalah misteri. Kalau dia tidak misteri itu enggak iman namanya. Orang-orang zaman dahulu pun karena misteriusnya pohon-pohon itu maka itu disembahnya. Misterius batu-batu itu maka itu disembahnya. Maka iman itu harus misterius memang. Tidak bisa dinalar 100%. Dan kita bisa memahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya dengan pendekatan iman. Banyak misteri-misteri yang terjadi dalam hidup ini yang tidak bisa kita pahami dengan intelektual kita, hanya bisa dipahami dengan iman. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pendekatan yang pertama yang bisa kita buat adalah pendekatan iman. Harusnya dengan perayaan ini kita semakin kokoh dan kuat dalam iman. Coba tunjuk tangan dulu yang imannya sekarang kuat. Yang imannya teguh. Waduh, bahaya sekali ini. Yang imannya lagi guncang. Atau jangan-jangan kita nggak beriman ini. Yang imannya setengah-setengah. Yang imannya biasa-biasa saja. Kalau kulihat dari wajah-wajah kita, wajah-wajah iman guncang ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, harusnya kita semakin teguh dalam iman dengan peristiwa ini. Karena Tuhan kita itu dahsyat, hebat. Gak bisa dinalar dengan pikiran. Harus semakin diteguhkan. Tetapi sering orang imannya tergantung isi kantongnya. Sering orang datang ke gereja rajin berdoa tergantung isi kantongnya. Siapa di sini orang kaya Bapak Ibu? Coba tunjuk tangan. Orang miskin? Orang yang biasa-biasa? Kami OMK datang ke sini orang miskin kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sering saya katakan tadi, orang imannya, rajinnya ke gereja, keteguhan imannya sering tergantung isi kantongnya. Kalau lagi banyak uangnya, rajin ke gereja dia, rajin berdoa. Orang-orang yang baru-baru gajian minggu-minggu pertama ya,
Dia rajin berdoa dan kemana-mana dia bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Minggu kedua berkurang uangnya. Imannya juga mulai berkurang. Tapi masih ada lah. Dan dia pun akan bernyanyi. Kasihnya seperti sungai mengalir di waktu panas. Tapi minggu ketiga udah mulai res, kosong. Maka dia pun imannya menipis, iman kepada Tritunggal juga sudah menipis, dan dia pun akan bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi kadang-kadang minggu keempat masih ada. Ini memang betul-betul udah res Bapak Ibu. Dicek ke kantongnya, wah ada warna biru ini. Senang dia. Tapi setelah dekat, rupanya uang 2.000 campur dengan blau. Maka dia pun akan bernyanyi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tapi kadang-kadang masih ada minggu kelima. Ini memang betul-betul res. Hanya bisa meminjam. Itu pun kalau diakui. Maka dia pun akan bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita kan bersaudara, kasihlah aku minjam yuk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami kelompok OMK yang mau ke Palembang ini, kami ini lagi minggu kelima ini. Saudaranya kita, Bapak Ibu saudaranya kita, dalam Yesus kita bersaudara ya. Siapa sekarang yang lagi minggu pertama? Ayo jangan bohong. Yang lagi minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima. Waduh, sama-sama minggu kelima semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan seperti itu. Artinya kapanpun dalam situasi apapun, kita harus teguh dalam iman. Apakah Bapak Ibu pernah nyawanya terancam gara-gara mempertahankan iman? Ada yang pernah terancam nyawanya di sini mempertahankan iman? Saya pernah. Saya dulu bertugas 5 tahun di Banda Aceh. Dan Bapak Ibu pernah dengar pembakaran gereja di Singkil? Waktu kejadian itu, saya sedang bertugas di Banda Aceh. Dan waktu itu Bapak Ibu, datang undangan ke gereja Katolik untuk membicarakan hal ini. Karena Singkil itu, secara administratif pemerintahan, masuk kemana? Provinsi Aceh. Tapi secara administratif gerejawi itu masuk kemana? Keuskupan Sibolga. Tapi orang itu nggak mau tahu, yang penting siapa yang di Aceh itulah itu. Maka diundanglah kami. Sebenarnya yang diundang bukan saya, pastor paroki. Tapi pastor paroki mengatakan, udahlah pastor Sanepran yang pergi. Acara apa ini pastor? Acara makan-makannya itu, ini kan akhir tahun ini katanya. Habis-habiskan anggarannya itu katanya. Jadi bagaimana pastor? Pergilah kamu. Apa yang harus saya siapkan? Kau pakai jubahmu, kemudian kau siapkan rahangmu yang kuat supaya kuat makan nanti katanya. Semangat 45 saya. Pergilah ke gedung Kesbangpol. Sampai di situ, kulihat kok tidak ada tukang catering. Ini artinya nggak ada tanda-tanda makan ini. Naik saya ke atas. Gedung Kesbangpol ini sudah dikelilingi oleh laskar-laskar EPI. Lalu saya masuk, sudah disediakan tempat duduk di situ, pemuka agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Saya yang terakhir datang. Lalu saya datang, saya sapa mereka dengan sapaan yang paling manis. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Gak ada yang menyahut. Mak, katanya tadi makan-makan, ini makan hati namanya ini.
Belum saya duduk, saya sudah dimaki-maki oleh imam besar FPI Provinsi Aceh. Kurang ajar pastor nih, potong lehernya nih, bunuh aja nih, bakar gerejanya. Gila kali. Jantungan Bapak Ibu. Lalu Pak Pendeta di samping saya mengatakan, pastor, jangan lawan. Dalam hati juga saya berkata, siapa juga berani melawan? Banyak kali, kalau 5 tadi bisa lah. Bisa lari maksudnya. Ini banyak sekali. Ku tengoklah Pak Pendeta ini udah 3 kali bolak-balik kamar mandi. Biksu dengan yang lain tunduk-tunduk. Persis pula di depanku dia, dimaki-makinya 2 jam. Aku pun sebenarnya gemetaran Bapak Ibu. Tapi supaya nggak nampak, ku ambillah HP ku goyang-goyang kakiku. Dilihatnya saya nggak emosi, tujuannya jelas untuk memancing emosi saya. Kalau saya emosi ada alasannya membakar gereja kita dan mengusir umat Katolik dari Aceh. Dilihatnya tidak emosi, diambilnya air minumnya, disiramnya ke mukaku. Lalu saya, Pak, ini gila apa cemana ini pikirnya. Lalu datanglah moderator setelah 2 jam. Salah seorang non-muslim membuat statement katanya. Tunduk semua. Bapak Pendeta dan pastor aja. Aku bilang, kalau mau mati aku kalian suruh ya. Ya udah sini. Dikasihlah mic-nya. Udah begini mereka semua. Lalu saya katakan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya senang sekali. Tapi bohong. Gimana senang dimaki-maki 2 jam Bapak Ibu? Bapak-bapak pun direpeti istrinya 5 menit pun di rumah gak tahan itu. Apalagi dimaki-maki. Kenapa saya senang dan bahagia? Karena dengan duduk bersama di sini, kita bisa menyelesaikan masalah zikir. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kami Allah Tritunggal Maha Kudus mengatakan bahwa kami harus mencintai semua orang, termasuk musuh-musuh kami. Udah mulai masuk biusnya ini. Dan tegas saya katakan di sini tidak ada musuh saya. Bapak Ustadz ini saya rangkul, saya cekik sedikit lehernya. Bapak Ustadz ini adalah saudara saya katakan. Iya kan Pak Ustadz? Iya pastor katanya. Saudara saya semua di sini. Tepuk tangan mereka. Oh mantap kali pastor Katolik ini katanya. Lalu selesai acara, langsung media-media TV menyorot. Wah bagaimana pastor kok udah dimaki-maki 2 jam ini. Tritunggal Maha Kudus berkarya dan turun atas saya katakan. Langsung banyaklah TV, saya pun foto-foto lah begini. Ini. Setelah pulang semua orang, belum pulang ini. Lalu moderatornya mengatakan, baik pastor, karena statement pastor itu sangat menyejukkan hati. Pastor lah yang memimpin kita dalam doa. Tapi pastor, kami biasanya berdoa dalam bahasa Arab loh. Pastor bisa nggak dalam bahasa asing? Oh bisa saya katakan. Pendeta lihat, apalagi ulah si kawan ini nanti pikirnya. Lalu saya katakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Wah, bagus sekali pastor Katolik katanya. Padahal doa salam Maria. Dan sudah saya hafal 3 bulan. Semakin naiklah pamor saya waktu itu. Rupanya pulanglah semua orang ini. Saya mau pulang. Datang imam besar EP itu. Jangan pulang dulu kau katanya. Oh mak mati juga rupanya. Ku hitung 3 menit lagi kayaknya usia saya. Hanya 1 kata, lawan. Dari mana kau katanya? Dari Medan. Kenapa rupanya? Dari mana kau bilang? Medan. Jadi begini bang katanya. Apa saya katakan?
Saya minta maaf bang. Minta maaf abang. Udah mulai naik kita kan. Minta apa? Jadi bang, saya memang kalau depan umum harus begitu bang. Tapi hati saya baik kok bang. Jadi bang, sebagai tanda perdamaian kita, nanti malam kita ngopi-ngopi katanya. Malamnya kami ngopi-ngopi. Dan mulai dari situ Bapak Ibu kami bersahabat. Setiap jumpa di airport ataupun di mana dia mengatakan, oh abang pastor. Saya katakan, bang Ustadz, apa kabar? Dan kalau Natal dia ucapin selamat hari Natal. Yang katanya haram itu. Apa yang mau saya katakan dengan itu Bapak Ibu? Dengan misteri Tritunggal Maha Kudus ini, justru iman kita semakin teguh. Kalau saya mau cari selamat sendiri tadi Bapak Ibu, gampang. Diam-diam aja saya. Langsung pulang ke Medan, udah aman. Tapi justru disitulah iman kita semakin diuji. Dan sehubungan dengan itu juga, dengan sedikit menahan amarah, masalah selesai. Tapi coba kita terpancing emosi, akan menambah masalah. Kalau saya tadi 1 lawan 1 dengan Pak Ustadz itu jelas saya menang. Udah tua dia, saya kasih salam dari Binjai tumbang itu. Tapi dengan menahan seperti itu, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan misteri Tritunggal Maha Kudus ini kita buat pendekatan iman, yakni melihat segala sesuatu dengan kacamata iman dan semakin teguh dalam iman. Yang kedua Bapak Ibu, sudah mengantuk? Belum? Yang kedua adalah dengan pendekatan cinta. Siapa di sini yang pernah mencintai Bapak Ibu? Yang pernah mencintai? Yang pernah dicintai? Yang merasa dicintai? Yang hadir di sini suami istri, coba tunjuk tangan. Masih kenal suaminya? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu yang hadir suami istri. Yang hadir. Yang duduk di samping istrinya atau samping suaminya? Hanya sedikit ya, yang lain mungkin lebih nyaman di samping istri orang ya. Atau suami orang. Coba bapak-bapak katakan dulu kepada istrinya, I love you. Ayo bapak-bapak. Yang bapak-bapak ikuti saya. Ya, yang bapak-bapak ikuti saya. Saya cinta istri saya. Ngomong aja susah ya. Sekali lagi bapak-bapak, saya cinta istri saya. Aduh, lemah sekali. Yang tegas, saya cinta istri saya. Sekali cinta tetap cinta. Coba sekali lagi bapak-bapak yang ikhlas ngomongnya ya. Saya cinta istri saya. Sekali cinta tetap cinta. Ya begitulah kualitas bapak-bapak kita, ibu-ibu. Yang ibu-ibu, saya cinta suami saya. Lebih parah. Sekali cinta tetap cinta. Wah bahaya nih. Ini PR besar untuk pastor paroki kita ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sepulang dari sini nanti katakan kepada pasanganmu, I love you. Lalu dia mengatakan, di mana tadi kesambet ini? Apa yang mau saya katakan dengan itu? Sesuatu yang tidak bisa dipahami itu terkadang hanya bisa dipahami dengan cinta. Ketika kita mencintai seseorang, adapun perilakunya yang tak bisa kita nalar dengan otak kita, bisa kita paham. Kalau ada cinta di hati kita. Begitu juga menalar Tritunggal itu bisa dinalar dengan cinta. Karena ketika kita mencintai seseorang, seburuk apapun yang dibuatnya bisa kita maklumi. Tetapi kalau kita benci dengan seseorang, sebaik apapun yang dibuatnya, pasti salah di mata kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Dengan Tritunggal Maha Kudus ini kita semakin beriman dan juga semakin menebarkan kasih. Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang harus kita cintai, Bapak Ibu? Siapa? Semua orang. Termasuk parkir miskin dan anak-anak terlantar. Termasuk orang-orang yang memohonkan belas kasih minta dana. Kok kesini lagi arahnya ya? Jadi semua harus kita kasih. Jangan yang kita kasih hanya orang yang lebih tinggi posisinya. Tapi kalau orangnya kaleng-kaleng kurang kita anggap. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Saya kalau buka jubah kurang dikenal orang pastor. Maka pernah satu ketika waktu saya masih di Aceh, ada rombongan guru-guru dari Medan mau retret. Kami tidak saling kenal. Tiba waktu yang ditentukan, mereka sudah di Banda Aceh mau menyeberang ke Sabang. Lalu suster kepala sekolah mengatakan, "Pastor, kami sudah tiba di Banda. Nanti kalau kami sampai di Sabang, siapa yang jemput kami?" Lalu saya katakan, "Nanti saya suruh sopir." Padahal di Sabang gak ada sopir itu stasi kecil. Saya sendirilah yang menjemput mereka. Ku tengoklah dari jauh, semua masih pakai jilbab. Oh, berarti bukan ini. Lalu ku tengoklah lagi lebih dekat lagi, sudah tidak pakai jilbab. Wah, ini kayaknya guru-guru itu. Terakhir ku tengoklah suster. Ah, udah pasti ini guru-guru. Lalu saya sapa mereka. "Selamat pagi Bapak Ibu." Lalu mereka katakan, "Kau ya supir yang disuruh pastor itu?" "Iya, saya supirnya. Kalau begitu angkatilah dulu barang-barang kami ke mobil," katanya. Kuangkatilah barang-barang mereka. Setelah kuangkat, lalu katakan, "Bapak Ibu, barangnya sudah ready, sudah mantap, udah boleh kita berangkat?" "Oh, sudah supir," katanya. Berangkat kami. Kalau kita ke Sabang kan ada tulisan "I love Sabang" ya. Biasanya orang jalan-jalan kan foto-foto biar agak pamer-pamer sikit apa gitu ya. Lalu saya katakan, "Bapak Ibu, di situ spot foto, mau kita foto-foto?" "Oh, mau supir, mari kita foto-foto." Brrrr. Orang kalau foto-foto cepat, nggak pernah terlambat. Ke gerejanya orang terlambat. Cepat. Lalu mereka katakan, "Mari kita foto sama-sama supaya kita foto nanti besar di kantor." "Siapa yang moto?" "Si supir itu," katanya. "Sopir, foto dulu kami," katanya. "Oh, siap." Saya foto. Ada ibu-ibu mengatakan, "Ih, jelek aku pakai tas ini." "Pegang dulu supir," katanya. "Pegang dulu supir." Penuh ini tas Bapak Ibu. Setelah aku foto, "Bapak Ibu, bagaimana, sudah boleh kita berangkat?" "Oh, boleh supir." Saya nyetir. Suster dan wakil kepala sekolah. Ibu wakil kepala sekolah bertanya, "Supir, boleh nggak nanya-nanya?" "Boleh. Tapi jangan tersinggung ya." "Iya." "Sopir ini orang apa?" katanya. "Saya orang Indonesia," saya katakan. Lalu dia bilang, "Ya iyalah, nggak mungkin kau orang Korea, mukamu pun jelek," katanya. "Maksudnya suku apa?" "Oh, saya orang Batak, Marga Sinaga." "Oh, ada orang Batak di sini?" "Ada, saya." Lalu ini supir, "Tapi jangan tersinggung supir. Supir ini agamanya apa?" "Saya Katolik." "Wah, ada Katolik di sini?" "Ada." Lalu ibu itu lagi bertanya, "Supir, sopir ini sudah menikah apa belum?" Saya katakan belum. Lalu ibu itu mengatakan, "Mau nggak sama anak saya?" katanya. Lalu saya katakan, "Mana mungkin ibu mau? Saya pun hanya seorang supir. Emang gak ada kerjamu yang lain?" "Gak ada, Bu." "Kalau kayak gitu cenglah itu," katanya. "Mau kau kasih makan apa nanti anakku?" katanya. Dalam hati juga saya berkata, siapa juga yang mau sama anakmu? Dia yang menawarkan, dia yang menolak. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Maka lanjutlah lagi kami. Tiba-tiba suster ini menelepon. Waduh, mati juga lah aku ini, pikirku. Tapi ini masih jalan. Suatu kebohongan biasanya akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Betul?
Nah, para pembohong semua ini. Maka aku masukkanlah ke pom bensin. Suster, izin mau ke belakang sebentar. Iya supir, tapi jangan lama-lama. Iya. Halo pastor katanya. Halo suster, udah di mana suster? Udah di jalan. Gimana? Nanti pastor ikut kilometer 0 ya? Iya. Gimana supirnya? Baik apa enggak? Ya biasa aja pastor katanya. Oh biasa aja. Oke. Lalu saya naik, sudah naik. Nanti kita jemput pastor ya? Oh, iya. Jalan. Setelah jalan, disuruh jemput. Mulai lagi putar otak. Enggak dapat lagi. Karena kami waktu sekolah pastor enggak pernah diajari berbohong. Kami jujur loh. Situ susahnya. Maka masuklah ke pastoran. Suster, saya aja yang manggil pastor itu. Oh iya. Tengoknya. Ayolah pastor katanya. Iya. Udah 5 menit saya duduk di situ enggak muncul lagi ide. Kemudian saya datang. Pastor, bukan pastor. Supir, mana pastor itu? Pastor siapa? Pastor San Efran Sinaga. Saya suster. Lalu suster itu kacamatanya turunkan. Enggak katanya. Kok enggak? Mana ada pastor rambutnya dibuat begini katanya. Penampilannya seperti ini. Iya saya suster. Enggak. Apa perlu saya tunjukkan kartu celebrate atau KTA? Iya. Kasih tunjuk. Lalu suster itu, aduh pastor, ampun pastor, ampun pastor, ampun pastor katanya. Kami berangkatlah ke kilometer 0. Masih ada mobil-mobil yang lain selain kami. Lalu guru-guru mengatakan, mari kita foto-foto, mari siapa yang moto? Si sopir itu. Datang suster, sini kalian semua sini. Baris. Beliau ini, sekarang udah beliau. Beliau ini adalah pastor. Maka kita telah berdosa terhadap dunia dan akhirat. Sebagai tanda pertobatan kita, berlutut kita satu persatu di depan pastor katanya. Langsung katakan, aduh nggak usah suster, nggak usah. Kita rekreasi aja. Tiba malamnya mau retret. Saya katakan, berapa lama kita retret suster? 3 hari pastor. Tak perlu 3 hari, cukup 3 menit. Apakah kita menghargai orang, mencintai orang karena posisinya? Bapak ibu nyuruh-nyuruh saya ngangkat barang lah, foto lah karena saya supir. Dan menghormati saya karena saya pastor. Tunduk mereka semua. Kuliah pun dari bawah masih tunduk. Lalu saya katakan, retret selesai. Kutinggalkan mereka di situ. Jam 2 malam mereka ketok. Pastor, pastor. Kenapa? Darurat ini pastor. Darurat apa? Kami nggak bisa tidur. Kenapa? Masih merasa berdosa kami pastor. Terus maunya apa? Ngaku dosa pastor. Hah? Ngaku dosa jam 2 malam? Iya pastor. 60 orang? Iya. Akhirnya mereka pun ngaku dosa mulai jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Waktu ngaku dosa kadang-kadang saya tertidur. Karena saya juga gak berminat dengar dosa mereka. Hanya saya kasih, pastor, udah. Oh udah. Kasih absolusi aja. Apa yang mau dikatakan dengan itu Bapak Ibu? Dengan kasih Tritunggal Maha Kudus kita diajak untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Jangan karena atasan kita hormati, kita lihat sampai hilang mobilnya kita antar pulang ke rumah. Tapi kalau orang-orang yang kaleng-kaleng yang datang, cepat-cepat. Tapi saya yakin di gereja ini nggak ada itu ya. Yang kita yang hadirin nggak ada itu kan? Nggak ada kan Bapak Ibu? Maka nanti kalau anak-anak UMK ini nyanyi, minta sumbangan, wah nggak diusir, pasti dikasih uangnya nanti itu. Karena kita dalam Yesus kita bersaudara. Maka itu Bapak Ibu harus dinalar dengan iman, dengan kasih. Artinya peristiwa ini, Tritunggal Maha Kudus ini kita semakin beriman dan semakin penuh kasih. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tritunggal Maha Kudus itu melambangkan penyertaan Tuhan. Mulai Allah Bapa mencipta, Allah Putra menyertai kita, dan Allah Roh Kudus
menyertai kita sampai sekarang, sampai nanti datangnya lagi Yesus Kristus. Artinya dengan peristiwa ini juga kita dituntut semakin banyak berharap. Ada yang sudah pernah putus harapan? Bapak Ibu, ada yang pernah putus harapan? Coba tunjuk tangan. Tidak ada? Saya mencium aroma kemunafikan di sini. Ada yang pernah mau bunuh diri? Iya. Pasti kita punya pergulatan iman. Tetapi dengan misteri Tritunggal Maha Kudus dan khususnya Roh Kudus yang menyertai kita, kita harus semakin banyak berharap. Pasti kita pernah jatuh ke titik terendah dalam hidup kita. Saya pernah. Saya pernah dulu tabrakan waktu top tahun 2010, waktu Gunung Sinabung meletus pertama sekali. Dan ketika itu saya hancur lebur. Tabrakan, pak. Saya salto dari atas, bukan salto tepatnya, itu terpelanting sebenarnya. Jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah saya sadar, saya sudah ditaruh depan masjid. Dan kulihat kakiku sudah naik ke atas begini. Tulang paha tembus, tempurungnya lepas. Pas kulihat kakiku, langsung pingsan. Lalu kemudian saya dibawa ke Evarina di Brastagi. Dibawa ke sana, kemudian dibawa ke sana dengan ditaruh di depan itu dan dipanggil dukun patah. Dan dukun patah mengatakan, mana kakinya yang patah ini? Tempurungnya mana? Oh, dalam plastik tadi. Oh, coba bawa ke sini. Waduh, nggak bisa, ini harus dioperasi. Dan ketika mau dioperasi di sana, udahlah rujuk aja ke Medan katanya. Kebetulan Idul Fitri waktu itu Bapak Ibu. Jadi kejadiannya jam 2 sampai Evarina jam 5, diberangkatkan jam 5 dari Brastagi sampai di Elizabeth jam 11 malam. Karena lebaran macet. Dan ketika perjalanan itu saya sudah melihat langit terbuka. Seperti orang mau tidur, mau tak gitu. Tetapi ketika saya di dalam ambulans itu ada seorang perawat yang memegang tangan saya sambil nangis-nangis dia. Dan setiap kali saya mau tertidur ditamparinya. Saya nggak tahu berapa kali saya ditampari dari Brastagi sampai Medan. Untung nggak ku kenal dia, kalau nggak ku tampari balik sekarang. Tapi sadar begitu. Sampai di Elizabeth tidak ada dokter karena hari libur. Kalau libur dilarang sakit. Maka dicari-cari, terakhir ada dokter yang menangani, Eddie Jefferson. Setelah datang beliau, dicek semua ruang operasi. Mana tempurungnya? Oh ya, dalam plastik tadi katanya. Oh, ambil. Biar ku rebus dulu katanya. Maksudnya sterilisasi. Lalu disterilisasi, di apa? Aduh, nggak ada cocok pen yang cocok. Jadi di mana pennya? Ada bekas orang di rumah katanya. Tambah biusnya, pergi dia. Setelah semua, akhirnya pagi-pagi lah baru selesai. 2 hari nggak sadarkan diri. Karena waktu itu selain tempurung juga, kepala saya juga waktu itu pecah. Untung gak geger otak, karena mungkin otaknya mungkin sebelah sini. Aman. Maka setelah saya di ruangan, saya bertanya sama dokter, dokter bagaimana dengan kaki saya? Apa katanya? Yang pertama, karena jaringannya sudah 9 jam di luar, maka kemungkinan busuk. Maka kalau busuk kita amputasi. Kemungkinan yang kedua, kalaupun bisa nyambung, dia akan lancang depan terus. Mau kemana pun nanti prater lancang depan terus kakinya katanya. Dan yang ketiga, kalaupun bisa bengkok hanya 45 derajat. Langsung drop. Di mana keadilan Tuhan? Saya mengurusi pengungsi, saya ke stasi kok tabrakan. Kok orang balap liar jamret itu nggak tabrakan. Mulai mengutuki Tuhan. Mulai stres. Datanglah orang-orang yang dari Kaban Jahe yang saya hibur-hibur itu. Ketika mereka jadi pengungsi, saya katakan, jangan bersedih Bapak Ibu. Tuhan tidak mencobai kita di luar batas kemampuan kita. Akan indah pada waktunya. Lalu datanglah mereka, jangan bersedih brother. Tuhan tidak mencobai kita melebihi kemampuan kita. Akan indah pada waktunya katanya. Aduh, matilah ini saya pikir.
Lalu kemudian di situ 3 bulan saya, 3 minggu bed rest, 3 bulan naik kursi roda. Lalu kemudian setahun pakai tongkat. Dan ketika selesai dari Elizabeth, saya ditempatkan di Kuskupan. Tinggal bersama dengan para bos. Yang harusnya saya melayani mereka makan, jadi mereka melayani. Enak pun makanan itu jadi hambar. Air itu pun terasa duri. Maka mereka katakan, kayaknya udah error ini, brother ini. Kita taruhlah dia ini ke habitatnya. Akhirnya diantarlah saya ke Harapan Jaya, pusat rehabilitasi orang-orang cacat sedunia. Sampai di sana, pengharapan saya semakin besar. Karena aku tengok-tengok, di antara yang bengkok-bengkok saya yang paling lurus. Karena mereka ada yang gini-gini, ada yang gini-gini semua. Ternyata kalau kita melihat ke bawah itu bersyukur kita. Tapi kalau melihat ke atas stres. Maka sudah di sana saya semangat. Dan puji Tuhan akhirnya saya sehat walaupun tidak 100%. Mungkin sekitar 95%. Dan sekarang pun bisa saya lari. Dan kalau dikejar anjing lebih kencang lagi lari. Maka apa mau dikatakan dengan itu Bapak Ibu? Pengharapan itu jangan pernah padam. Tritunggal Maha Kudus, misteri itu mengajarkan kita untuk pengharapan yang tak pernah padam. Kami pun OMK ini kembali ke brand yang mau mengikuti IED ini udah hampir putus harapan karena dananya kurang. Tapi kami yakin pengharapan kami tak akan pernah padam, akan indah pada waktunya. Karena kita dalam Yesus kita bersaudara. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah misteri Tritunggal Maha Kudus yang tidak bisa kita nalar dengan akal kita, tetapi bisa kita renungkan poin-poin penting dari situ dalam hidup kita, agar kita semakin beriman, semakin penuh kasih, dan semakin penuh harap.